Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Siang. Salam sehat dan bahagia untuk guru-guru hebat kita semua. Ya, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam ajmain. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini, yaitu dalam rangka aksi nyata pendidikan guru penggerak. Salam dan salam tertolak kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dan hikmah nanti. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah, diwakili oleh Ibu dan Majelis SPD, dan kemudian kami sama-sama hormati Bapak-Bapak Ibu semuanya, dan kami sini kita bisa menjadi contoh ke depannya, di mana ada utusan dari sekolah kita juga ya Bapak-Bapak Ibu semuanya, itu adalah para guru calon guru penggerak. Di sini yang kami saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktu yang Bapak-Bapak Ibu berikan kepada kami atas partisipasinya agar acara aksi nyata kita ini berjalan dengan lancar. Sebelum kita mulai, marilah kita mulai dengan acara basmalah. Yang pertama kita persilahkan kepada Bu R memberikan kata pengantar pada Bapak Majelis, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi rahmat dan nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul di ruangan aula yang berbahagia ini. Selawat beriring salam juga kita kirimkan ke Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak di yaumul mahsyar nanti kita mendapat syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Ibu CGP dan guru GB ya, guru penggerak di SMA Luar Negeri, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah dan Bapak Ibu guru beserta staf tata usaha SMA Negeri Mampinggir. Baiklah, saya mewakili Bapak Kepala Sekolah, berhubung Bapak Kepala Sekolah tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena dia lagi sidang tesis di Pekanbaru. Beliau menyampaikan salam, semoga acara ini bisa lancar dari awal sampai akhir. Kemudian saya mewakili Bapak Kepala Sekolah, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu CGP karena beliau akan menyampaikan atau memaparkan ilmunya kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekkannya sedalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga saya berterima kasih atas like dan snack yang disuguhkan kepada kita pada siang ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu CGP dapat kita serap dengan baik. Mungkin itu saja kata sambutan dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya yaitu langsung saja kita serahkan yaitu kepada guru kita CGP yang pertama, itu Bapak Legion. Kepada Bapak Legion dipersilahkan. Terima
terima kasih kepada Bu Gonzali. Saya juga betul-betul mengambil Gonzali. Saya nyari-nyari juga Gonzali alhamdulillah hari ini langsung. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah saya juga dari Bengkalis di Parkes ini dapat teman-teman yang hebat, guru-guru hebat, alhamdulillah juga bersama dengan Bu Fatia Yanti dan juga sama Bu Dewi, sama-sama belajar, sama-sama mempelajari dengan satu hasil yang luar biasa juga. Alhamdulillah, dan hari ini kami akan memaparkan apa yang telah kami dapat selama pembelajaran kami lebih kurang 2 bulan. Artinya pada modul 1, baru 1, ada 1, lalu 2, 3, dan 4. Di sini mungkin yang lebih akan berfokuskan pada modul aksi nyata di modul 1. Baiklah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang berbahagia, adapun yang akan kami paparkan pada hari ini yaitu masalah diseriusasi pemahaman penerapan budaya positif di sekolah. Ketika kita berbicara masalah budaya positif di sekolah, tentu sebagai seorang guru, sebagai seorang pengajar, belajar adalah kunci dari mengajar. Jadi bukan berarti kita akan pintar, bukan berarti Bapak Ibu guru tidak pintar, tetapi belajar adalah kunci dari mengajar, dan belajar adalah modal utama dari mengajar. Kenapa memang kita diharapkan supaya walaupun kita sudah hebat, walaupun kita sudah sarjana, kita sudah guru, tetapi kita tetap membaca itu berliterasi, karena literasi itu adalah sebuah pembahasan yang kita bisa mengejar ketertinggalan dari kondisi zaman yang ada. Karena zaman kita dengan zaman sekarang itu sudah berbeda. Saat kita kuliah dulu, zamannya berbeda dengan Anda sekarang yang berlari pada zaman sekarang. Karena zaman begitu cepat berubah, begitu cepat lari. Jadi kalau kita diam ya kita ketinggalan. Artinya seperti itu. Baik. Kemudian di sini ada budaya positif. Dari budaya positif ini ada langkah-langkah untuk bagaimana kita mencapai budaya positif. Yang pertama tentu ada perubahan paradigma. Perubahan paradigma nanti akan dijelaskan secara mungkin langkah-langkahnya. Kemudian di sini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian juga ada teori motivasi, dukungan dan penghargaan. Yang mungkin selama ini mungkin masih sering kita lakukan. Kemudian di sini juga ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar manusia. Kemudian juga ada 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru dalam menegakkan keyakinan kelas. Kemudian di sana ada juga keyakinan kelas. Nanti insya Allah akan kita praktekkan Bapak Ibu ya.
kita praktekkan sedikit masalah bagaimana kita membuat sebuah keyakinan kelas yang kita dapatkan dari kesepakatan kelas. Kemudian di sana juga segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah bagaimana cara kita menangani ketika ada siswa yang bermasalah. Itu menggunakan segitiga restitusi. Baiklah, di sini ada sebuah pertanyaan pemantik atau pembuka. Setuju atau tidak setuju? Menurut pendapat Bapak Ibu yang ada semuanya. Baik. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju, Bapak Ibu? Yang misalnya guru penggerak mungkin bisa menjawab, atau mungkin kalau guru penggerak boleh menjawab. Oke? Ini pemahaman awal ya. Oke. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju ya? Ya, setuju. Tak setuju. Ada yang setuju atau tidak? Saya setengah-setengah. Oke. Baik. Nah, kemudian ada pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah, dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Ada yang setuju, ada yang setengah-setengah, ada yang tidak. Baik. Kemudian ada 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Kadang-kadang ini sering kita lakukan ya, memberikan penghargaan. Misalnya nak, siapa yang nanti dapat nilai tertinggi akan Bapak kasih rewardnya apa? Nanti mungkin biasa seperti itu ya. Dan itu memang sering kita lakukan dulu. Ya, mudah-mudahan nanti kita belajar bersama-sama apa sih sebenarnya. Oke, baik. Ternyata sudah di-like ya. Sudah di-like. Baik, tujuan pendidikan. Ini tujuan pendidikan menurut kodrat segala kodrat yang ada pada anak. Tujuan pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Jadi kita sebagai guru itu sekarang tidak lagi yang namanya menuntut, tetapi kita sebagai guru adalah penuntun kodrat anak. Penuntun kodrat anak ini diibaratkan kita itu guru adalah petani ataupun tukang kebun ya, petani yang menanam misalnya jagung, kita tanam, dia tidak akan pernah berbuah padi kita tanam juga tidak akan berbuah mentimun. Jadi kodrat anak itu sama seperti itu. Hanya bagaimana kita sebagai guru dan orang tua hanya merawat. Kalaupun benih jagung itu kita tanam, kita rawat, kita pupuk, dia akan menjadi subur, menjadi bagus, sehingga akan menghasilkan buah yang bagus. Jadi tidak ada ceritanya buah jagung ditanam kemudian berbuah mentimun. Itu kalau di YouTube ada, tapi kalau faktanya tidak ada. Ya, mungkin di TikTok ada ya. Tanam semangka buahnya besar. Ya, jadi pengalaman kodrat. Ya, dengan begitu anak atau murid mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia dan anggota masyarakat. Artinya mencarikan keselamatan untuk anak baik untuk dirinya sendiri juga untuk anggota masyarakat. Baik, di sini selanjutnya budaya positif. Nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Tentunya ini nilai-nilai yang tumbuh dari intrinsik, dari perasaan dari dalam diri anaknya sendiri, dari anak-anak kita, bukan dari ekstrinsi. Ketika ekstrinsi itu biasanya mereka melakukan dengan rasa terpaksa seperti itu. Itu sedikit gambaran. Kemudian di sini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Baik.
Dan tadi ada perubahan paradigma. Perlu saya bacakan Pak? Atau bacakan ya? Perubahan paradigma. Di sini ada ilustrasi, ya, ada ilustrasi ketika kita menggenggam sebuah genggaman ataupun kepala yang di dalamnya ada secari kertas yang kita koyak, kita genggam. Dan di sini ada ilustrasinya, ya. Teman Anda mencoba dengan sekuat tenaga berbagai cara untuk meminta Anda memberikan, ya, benda tersebut dengan membujuk, mengancam, menghadik, merayu, menyuap, atau apa saja agar dapat membuka kepala kanan Anda. Ya, kita ini punya sesuatu yang kita mau, padahal ini sebagai ilustrasi saja. Ya, teman kita berupaya untuk membuka dengan merayu, nggak bisa dirayu dengan sampai akhirnya menghadik, memarahi. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Kemudian paradigma teori kontrol, ya, paradigma teori kontrol. Ini ilustrasi ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Artinya sebagai guru tentu kita punya ilusi ataupun sebuah pemikiran yang bagaimana sih saya bisa mengontrol murid kita. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Artinya ketika kita mengkritik seseorang dan orang itu merasa bersalah, itu mungkin kepada anak kita, kepada diri kita, mereka yang yang gil, yang lumayan bandel, kemudian kita membuat mereka merasa bersalah. Apakah itu bisa menguatkan karakter? Ya, kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Jadi mungkin sesuatu yang menurut kita itu positif itu ada manfaatnya, bermanfaat. Tapi nanti akan kita kupas ya, akan kita kupas ini ada pengantarnya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ayo, Bapak Ibu, pasti ada ya. Itu siswa masih dalam kita paksa. Ada yang masih merasa seperti itu, masih Ibu ya. Kadang keking kita suruh menjaga tugas dan menjaga tugas. Masih ada. Di sini ada ilusinya tadi bahwa kita orang dewasa bisa memaksa mereka yang masih kecil, lebih di bawah kita. Baik, kemudian siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ini sudah semakin masuk kepada jawaban siapa sebenarnya yang memiliki kontrol. Ya, ada stimulus respon. Ya, stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pernah kita berpikir seperti itu, Bapak Ibu? Kita mencoba mengubah orang supaya berpandangan sama dengan kita. Satu misal, ya, satu misalnya sebagai contoh, misalnya kita sering sholat tepat waktu, ada yang agak lelet. Jadi kita sering, artinya bagaimana kita bisa nggak kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita ini? Kemudian jika ada satu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, kita selalu menganggap ketika ada yang berperilaku buruk langsung memponis itu adalah salah. Ya. Masih bingung Bapak Ibu ya? Agak bingung ya? Karena memang kita sedikit-sedikit nanti akan supaya kita lebih paham kita dengan ilustrasi. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain bisa mengontrol saya. Ketika kita merasa menjadi bawahan, tentu kita merasa dikontrol. Sebenarnya itu kontrol dengan aturan-aturan inilah yang sebenarnya nanti akan kita kikis sedikit untuk memahami apa sih sebenarnya sikap disiplin itu sebenarnya
Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain. Mungkinkah saya bisa mengontrol orang lain? Karena kita juga ketika kita merasa sebagai pimpinan, tentu kita bisa mengontrol orang lain. Ini ilustrasi dulu ya, nanti kita akan bicarakan bersama. Kemudian ada pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Pemaksaan ada saat rujukan gagal. Ini biasanya yang namanya interogasi. Interogasi, dibujuk dengan baik-baik, nggak mau artinya ditolak. Disuruh ngaku nggak mau artinya dipaksa ngaku. Ini yang namanya pemaksaan ada pada saat menuju gagal. Ya mungkin ada banyak contoh-contohnya ketika merayu gagal dipaksa. Ada seperti itu. Tapi yang maknanya yang positif ya. Kemudian berpikir menang kalah. Jadi selama ini kita juga sama, masih berpikir bahwa ya kalau tak menang kalah. Padahal sebenarnya kontrol pilihan dari kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa memaksakan apa yang menjadi pandangan kita itu harus orang lain yang sama pandangannya dengan kita. Jadi karena mereka orang lain itu mempunyai kodratnya masing-masing. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Ketika Anda kita melihat mereka yang punya perilaku yang agak mungkin menurut kita itu tentu mereka punya alasan, punya tujuan tertentu. Mungkin ada hal-hal yang belum terpenuhi. Dan hal itu adalah wajar. Itu adalah sesuatu yang masih wajar. Sama seperti anak-anak kita. Ketika kita melihat anak kita ada yang mempunyai kelaku yang sangat aneh, yang berbeda, yang sukanya di luar saja ketika belajar. Ada yang di dalam sukanya main gendang. Ada yang di dalam kadang tidur-tiduran. Sebenarnya ini kita jangan melihat dari segi negatifnya saja, tetapi bagaimana kita itu melihat dia adalah aset. Jadi kita lihat semua yang dari segi positifnya. Jadi bagaimana nanti kita akan menyelesaikan masalah mereka dengan cara yang budaya, jadi dengan cara yang positif. Agar mereka merasa nyaman, mereka merasa terpenuhi keinginannya, dan mereka juga akan menjadi siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini yang kita harapkan. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi orang lain tidak bisa mengontrol. Yang Bapak Ibu, orang lain itu tidak ada yang kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Tapi kita lah yang mengontrol diri kita sendiri. Bagaimana kita akan menonjolkan dari sisi positif atau menonjolkan dari sisi negatif, itu ada pada diri manusia sendiri. Itu namanya intrinsic apresiasi. Ya. Kemudian Anda juga tidak bisa mengontrol orang lain. Anda juga tidak bisa mengontrol orang lain. Apa yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita memberikan motivasi untuk mereka menunjukkan nilai-nilai positif. Sama dengan saat kita mendidik anak-anak kita, mereka punya kodrat, namanya kodrat alam. Anak didik itu mempunyai kodrat alam. Yang namanya anak itu mempunyai kodrat alam. Kodrat alam dan juga kodrat zaman. Kodrat alam pada anak itu siapapun tidak bisa merubah, ya Bapak Ibu. Yang namanya kodrat alam itu tidak bisa dirubah, karena itu adalah genetik bawaan. Seperti itu anak. Tetapi kita bisa menuntut anak itu supaya berperilaku positif. Kita hanya menuntutnya
supaya dia juga akan sadar, oh ini salah dan saya harus berbuat yang lebih baik. Dan itu dari kesadaran dirinya sendiri, itu akan lebih menjadi anak itu menjadi mandiri dan juga nanti akan berkarakter. Sebenarnya itu tujuan dari semua pembelajaran filosofi dikejar di perantara. Ini adalah pembelajaran saja. Kemudian berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya bagaimana nanti kita membuat sebuah kesepakatan kelas yang akan menjadi sebuah keyakinan kelas yang kita kolaborasi, yang kita kerjasama. Tidak bisa artinya ada guru penggerak sekalipun tanpa ada kolaborasi dengan semua warga sekolah juga tidak akan ada apa-apanya. Bapak Ibu semua, ya, Bapak Ibu semua. Itu tidak ada apa-apanya juga. Ada CGP, ada guru penggerak tanpa dukungan dari semua warga sekolah juga tidak ada artinya. Jadi ini perlunya kolaborasi. Kita sama sebenarnya, kami hanya diberikan sedikit ilmu untuk tambahan, hanya seperti itu. Tapi artinya ini kita adalah sama semua yang ada di guru hebat. Dan kita mengarahkan bagaimana kita diarahkan bagaimana kita menangani anak-anak kita supaya mereka menjadi manusia yang mandiri itu dari kesadaran, bukan dari pemaksaan ataupun dari aturan yang ada. Arahnya sebenarnya sana, Bapak Ibu ya. Mungkin agak sedikit bingung. Anak-anak kalau tidak ada peraturan nggak mana? Anak-anak tidak ada tata tertib mereka mana jadinya? Ada seperti itu. Tetapi nanti akan kita kupas sedikit-sedikit supaya nanti kita sama-sama mengerti. Baik, kemudian di sini ada model berpikir kita menang dan menang. Jadi kita itu tidak boleh berpikir bahwa kita menang dan kalah, tapi kita win-win, menang dan menang. Jadi kita tetap optimis. Walaupun apapun yang menerpa kita, tapi kita tetap optimis bahwa kita akan berhasil. Ya. Baik, kemudian di sini ada disiplin positif, teori kontrol dari Dr. William Glasser. Itu di sana mungkin agak susah juga ya namanya, atau sebenarnya sih ada Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ya, berarti kita itu, Bapak Ibu, kita itu tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Ini makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Ada teori motivasi. Kemudian yang pertama untuk menghindari hukuman. Biasanya kita takut terlambat nanti daripada kena sekolah. Takut terlambat, anak-anak mungkin takut terlambat nanti daripada kena marah, kena hukum sama guru pintar. Seperti itu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan. Nah, ini yang tadi yang sering kita lakukan, bahwa apa yang mereka lakukan adalah untuk mendapatkan imbalan. Nanti kalau saya begini, saya sering datang tepat waktu, saya sering buat tugas tepat waktu, saya komentari mau dikasih hadiah. Ada seperti itu. Jadi mereka melakukan itu karena merasa akan dapat imbalan. Ketika mentari tidak menjadikan hadiah, apa yang akan terjadi? Tentu mereka akan down lagi, malas lagi, tidak mau melakukan. Ya, jadi motivasi yang ada itu bukan dari intrinsik, tetapi dari ekstrinsik, sehingga itu tidak baik sebenarnya untuk anak, untuk siswa. Jadi kalau kita sering menjanjikan, boleh sekali-sekali, ya sekali-sekali, artinya ketika perlombaan. Tetapi jangan terlalu sering kita menjadikan anak untuk membuat penghargaan. Baik, kemudian untuk menghargai diri sendiri ada nilai-nilai
kebalikan universal, kemudian membuat sebuah keyakinan kelak. Model berpikir menang-menang, kolaborasi, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada 5 posisi kontrol. Tadi ya Bu ya, yang pertama saya pertama kita mendengar ke sana. Itu ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum. Nah ini Bapak dan Ibu ini sebenarnya sebagai penghukum atau yang mana? Biasanya ketika ada anak yang terlambat, kita hukum Bu? Hukum. Langsung diberikan sanksi suruh pungut sampah, atau langsung disuruh post up. Benar? Berarti posisi kita menghukum Bapak Ibu ya. Kemudian membuat rasa bersalah. Ya, kita bilang, nah bagaimana teorinya? Artinya sehingga mereka anak-anak yang terlambat ataupun anak yang berbuat mungkin menyalahi menurut kita salah, itu merasa bersalah. Ya, merasa bersalah. Kemudian ada posisi teman. Ya, posisi teman. Posisi teman ini biasanya, ya dulu saya sering, ya saya sendiri sering melakukan hal itu karena saya menganggap mereka adalah teman. Tapi dari sisi ini, teman di sini artinya misalnya ada anak yang tekil, ayo anak, nanti bapak juga yang kena. Artinya seperti itu. Kita merasa bahwa itulah adalah posisi teman. Tetapi dengan posisi teman ini, anak-anak juga malah tidak akan mandiri. Mereka selalu mengharapkan kehadiran kita untuk melindungi. Jadi ini juga kurang bagus. Kemudian ada pemantau. Ya, dari sisi pemantau ini artinya kita memantau anak-anak itu sering memperhatikan sampai mereka. Sering ya Bu ya, kita lakukan itu ya. Awas ya nanti siapa yang melanggar aturan. Jadi kita memantau, nyatet. Itu juga kurang tidak pas. Jadi di sini ada yang terakhir namanya posisi manajer. Posisi manajer itulah yang diharapkan kita sebagai pendidik di posisi manajer. Posisi manajer ini bukan berarti kita menjadi pimpinan, tetapi bagaimana kita mengolah anak-anak yang bermasalah itu dengan yang namanya posisi manajer. Posisi manajer ini nanti ada yang namanya segitiga restitusi, yang insya Allah nanti akan dijabarkan oleh teman kita, ibu yang juga. Kemudian ada dari segitiga restitusi ini ada 3 langkah. Segitiga restitusi ini ada 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Artinya ketika mau menangani anak, jadi anak itu dikembalikan lagi identitasnya, tidak dimarahi, tetapi merasa saya kembali. Artinya tidak merasa anak itu jadi merasa tidak bersalah. Kemudian validasi kebutuhan, ya. Terus berikut validasi. Kemudian itu menanyakan keyakinan. Ya, menanyakan keyakinan apa yang menjadi langgarannya itu nantilah yang dikatakan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi memang di dalam guru gerak ini untuk diketahui Bapak Ibu bahwa kita sebenarnya tidak menggunakan lagi yang namanya kata tertib, tetapi dari kesepakatan, ya, dari kesepakatan yang kita buat itu menjadi sebuah keyakinan. Itu yang akan kita jalankan bersama. Kemudian realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. 5 kebutuhan dasar manusia, ya. Jadi tadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah survival ataupun bertahan hidup. Ya, bertahan hidup. Ini orang ada membuat jahat, jadi jahat. Karena apa? Kebutuhan untuk bertahan hidupnya tidak terpenuhi, sehingga kadang ada orang mencuri. Maka untuk
kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada penguasaan, pengen menjadi penguasa, pengen menjadi, artinya supaya dia merasa berkuasa. Di situ ada kegiatan apa? Kegiatan yang nyeleneh. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Sering yang kita lihat anak-anak kita itu berbuat yang aneh-aneh itu karena mereka kurang mendapat perhatian dan kasih sayang dari di dalam keluarga. Itu ada sebab. Kemudian ada kesenangan. Dia berbuat jahat itu karena mereka senang, ya, untuk memenuhi kebutuhan kesenangannya, hanya untuk bersenang-senang. Kemudian ada kebebasan. Jadi ketika melakukan hal itu dia merasa bebas, ya, merasa bebas. Baik, masih lanjut ya. Apakah makna disiplin? Ya, mungkin kita sudah tahu. Ada yang berwarna merah suatu saat akan diletakkan pada orang lain, adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, aneh ya. Ketika kita dengar kata disiplin, ada yang merasa kurang nyaman. Kemudian ini nilai-nilai kebajikan secara universal. Ini saya rasa ini sudah kita baca bersama. Ya. Kemudian ini ada profil belajar Pancasila, sudah hafal semua tentunya, sudah kita baca di bimbing kelas. Kemudian di sini ada sikap murid, ya, sikap murid yang kita inginkan. Di sini ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, dan sampai komitmen yang terakhir. Selanjutnya ada karakter, ya. Dan pilar karakter ini bisa kita baca bersama. Nah, saya rasa nggak perlu silakan next. Ya, silakan aja. Nah, di sini ada proyek nilai-nilai kebajikan. Ya, di sana ada peduli, ada rajin, integritas, rasa hormat. Mungkin ini paham ya, nggak perlu saya jelaskan ya. Sudah paham, oke? Baik. Untuk keyakinan kelas, mungkin ini sesuatu yang agak asing ya, keyakinan kelas. Kenapa membuat keyakinan kelas? Apa sih keyakinan kelas? Selama ini kan kita sudah ada toh, sudah ada aturan, sudah ada yang namanya, kalau di kelas apa biasanya? Ibu wali kelas, bapak ibu wali kelas, kesepakatan kelas, aturan kelas, ada aturan kelas, ada kesepakatan kelas, ada tata tertib kelas kalau dulu. Baik, sekarang kita akan mencoba mempraktekkan bagaimana kita membuat keyakinan kelas. Kenapa menjadi keyakinan kelas? Kalau yang dulu dari tata tertib menjadi peraturan, kemudian menjadi apa lagi tadi? Dan kita mencoba untuk mempraktekkan adalah ibu-ibu ini semuanya siswa. Tentu siswa ketika belajar, ya, siswa ketika belajar itu pasti dia punya unek-unek. Kelas saya mau jadi seperti apa? Sebenarnya anak-anak itu ya, anak-anak kita itu sebenarnya semuanya punya pemikiran yang positif kok. Saya yakin itu punya pemikiran positif. Tidak ada satu anak pun yang ketika kita suruh membuat sebuah kesepakatan kelas yang menjadi sebuah keyakinan kelas itu yang nyeleneh, yang aneh tidak ada. Semuanya bagus. Pernah saya mencoba anak-anak kita supaya menunjukkan apa keinginannya, apa cita-citanya. Bagus, yang anak kecil itu malah bagus. Ingin
contoh teladan bagi siswa yang lain. Bayangkan, hebat kan hebat. Itulah sebenarnya anak-anak kita. Hanya bagaimana nanti kita sama-sama kita tuntun. Nah, baik, ibu-ibu sekarang sudah ada statementnya, ya. Ada statementnya, silahkan ditulis satu saja yang menjadi pemikiran Bapak Ibu Anda, Bapak Ibu sekarang siswa. Bagaimana kelas itu pengennya? Misalnya mau seperti apa kelas itu? Misalnya tidak boleh buang sampah sembarangan ataupun dengan ya nanti sekarang buat aja kesepakatan kelas apa yang diinginkan di dalam kelas itu. Dan nanti akan kita bahas bagaimana menjadi sebuah keyakinan. Ini nanti Bapak Ibu wali kelas tentunya mudah-mudahan nanti setelah ini bisa membuat sebuah keyakinan di kelas masing-masing. Satu saja Bu, satu orang satu saja. Satu keinginan yang menurut Ibu itu yang terbaik untuk kelas saya. Satu saja. Jadi nanti akan kita kolaborasikan. Silakan kita tempel aja nanti Bapak tulis yang sudah selesai. Nanti akan kita bahas satu-satu. Kita tempel aja di Bapak tulis. Ya, kita tempel aja. Kita tempel aja. Mbak. Baik, silakan ya kita membuat yang pertama ada kesepakatan kelas. Yang pertama apa Bu? Rapi. Selanjutnya nyaman. Tidak boleh makan di kelas. Datang tepat waktu. Sadar namanya dapat rapi. Saling mencintai. Boleh. Yang datang tepat waktu.
Boleh Mang ya? Selamat belajar sambil bermain. Baik, setelah dari sekian puluh tadi, sekitar 30-an, ternyata Bapak Ibu ada yang punya pemikiran yang sama, sehingga setelah dikumpulkan menjadi sebuah kesepakatan, ada 6 kesepakatan. Ya, dari 30 tadi kita rangkum menjadi 6. Kemudian di sana ada nilai-nilai kebajikan. Ya, nilai kebajikan. Rapi, nyaman, dan bersih. Kebersihan. Ya, pertama kebersihan. Mencintai. Itu nangis. Belajar sambil bermain. Kenyamanan atau kasih sayang. Kenyamanan. Oke. Baik. Baik, dari nilai-nilai kebajikan tadi kita buat ke keyakinan kelas. Di dalam keyakinan kelas tidak boleh menggunakan kata negatif. Ya. Jadi harus menggunakan kalimat positif. Tidak boleh ada kata tidak. Tidak boleh ada kata dilarang. Saling menghormati. Dari 30 tadi kita simpulkan menjadi 6, kita ambil ya nilai kebajikannya ada 6 juga, nilai kebajikannya sama dengan kesepakatan tadi, dan kita bisa menghasilkan keyakinan kelas yang kita mampu menjadi 3. Kok sedikit? Kok sedikit? Masa saja tiga keyakinan kelas yang dilakukan oleh siswa sebanyak 36 per kelas ya, rata-rata 3 paling minimal. Cuma 3. Tapi dari 3 ini Bapak Ibu, dari 3 ini kalau itu dilaksanakan, nyaman gak kelas kita? Nyaman gak kelas kita? Nyaman ya? Ya, berarti kalau ini bisa dilaksanakan dari 3, jadi nggak terlalu banyak. Keyakinan kelas itu nggak perlu terlalu panjang, nggak terlalu banyak, tetapi sebuah maklumat ringkasan yang disepakati bersama oleh anak-anak kita di kelas. Jadi nanti itulah yang membuat
ya keyakinan kelas untuk mereka. Jadi nggak perlu banyak, tetapi sudah kena semua. Baik, lanjut. Di sini ada peraturan. Ini ada keyakinan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira bahasanya yang pas untuk keyakinan apa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini kembalikan sesuatu pada tempatnya. Ini satu aja maksudnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira apa bahasa yang pas? Menjaga kerapian. Oke, baik, menjaga kerapian. Ya, nanti jawabannya ada. Kita jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Saling mencintai. Saling menghargai. Saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Ya, baik. Kemudian hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Jaga kedisiplinan. Di sana ada? Kedua. Oke. Dilarang melakukan kekerasan. Saling menghormati dan menghargai satu sama dengan yang lain. Menyayangi. Dilarang menggunakan narkoba. Ayo, di sana nggak ada. Di menjaga kesehatan. Mungkin ya jawabannya. Ya, jawabannya inilah. Artinya menjadi sebuah keyakinan kelak. Ketika selalu sesuatu kembalikan ke tempatnya, bukan hanya buku saja, kita tanggung jawab. Ketika tanggung jawab pasti akan kembalikan kembali. Ya, dan di sini ada jawaban semuanya. Jadi contoh membuat sebuah keyakinan kelak. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas perhatiannya. Saya mohon maaf bila ada sesuatu yang kurang berkenan. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada sahabat kami Bu. Dikembalikan ke mana ya? Terima kasih. Dan saat itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Legiono. Masih semangat guru-guru hebat semuanya? Semangat ya. Ya, selanjutnya kita persilakan kepada Ibu Denara Dewi Nanda Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hebat semuanya. Apa kabar Bapak Ibu? Masih semangat? Kalau saya tanya, apa kabar Bapak Ibu? Jawabnya sehat, semangat. Gitu ya. Oke. Sehat, semangat. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Oke, selanjutnya biar kita dalam keadaan tetap semangat, kita istirahat sebentar ya Bapak Ibu. Mohon berdiri sebentar Pak Bu. Ya, kita menari sambil mengikuti gerakan pandai. Siap Bapak Ibu? Mulai ya. Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan ke samping, punya tetap. Tangan ke depan, tinggal berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Kanan, kiri,
baca di kanan, baca di kiri, bukan menjadi tempat buat kamera. Baca di kanan, baca di kiri, bukan menjadi tempat buat penarik. Baca di kanan, baca di kiri, bukan menjadi tempat buat berikan. Baca di kanan, baca di kiri, bukan menjadi seperti siap berdoa. Sekali aja Bapak Ibu. Ya jangan kalau keseringan pegal. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Oke, selanjutnya materi disiplin positif itu ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Apa itu? Yang pertama, teori motivasi ini terbagi tiga Bapak Ibu. Ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Terbagi dua. Kemudian, yang eksternal itu apa? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman seperti apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, motivasi internal itu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cakap berbuat memerintah diri sendiri. Nah, di sini perbedaannya. Yang pertama, hukuman itu bersifat tidak rencana. Dia datangnya tiba-tiba. Jadi, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan. Murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis murid. Anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata, itu yang dinamakan hukuman. Kemudian konsekuensi ini dia sudah terencana, yang sudah disepakati antara murid dengan gurunya. Kemudian konsekuensi ini dilihat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Jika dia melakukan ini, nanti dia tahu konsekuensinya apa. Jadi kita tidak perlu lagi, misalnya dia datang terlambat, dia sudah tahu apa konsekuensinya ketika kita sudah melakukan kesepakatan dengan siswa kita sebelum melakukan pembelajaran. Makanya itu dibuatlah sebuah keyakinan dari kesepakatan itu. Nah, selanjutnya mungkin kita sering memberikan sebuah penghargaan kepada siswa. Misalnya, siapa yang bisa jawab pertanyaan itu nanti dikasih permen. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan itu dikasih jajan, gitu kan? Nah, sebenarnya ternyata setelah kami mempelajari budaya positif itu, ini salah Bapak Ibu. Jadi kita tidak boleh memberikan sebuah penghargaan itu berupa benda kepada siswa. Dikarenakan apa? Bisa yang pertama itu pengaruhnya pertama membuat cemburu. Maksudnya dalam artian, oh untuk apa saya itu, padahal dalam artian dia tidak dapat semua, cuma itu aja yang dikasih gitu. Jadi ada rasa cemburu, jadi dia tidak semangat. Hanya yang menyemangatkan belajar itu yang mendapat reward aja. Jadi keinginan belajar itu hanya ingin, oh saya ingin belajar cepat, saya ingin dapat reward. Jadi dia bukan dari keinginan hatinya sendiri. Jadi dia melaksanakan proses pembelajaran itu ingin mendapatkan sesuatu dari gurunya, seperti itu. Jadi kita hanya boleh memberinya sebuah apresiasi namanya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada siswanya yang memang bisa menjawab pertanyaan kita, sebuah tepuk tangan itu sudah tidak apa-apa dilakukan. Atau misalnya kita mau ngasih hadiah, tapi kita kasih semuanya, tidak hanya satu orang saja.
memberi sesuatu kepada siswanya, dimulai untuk memberikannya yang apresiasi oleh tepuk tangan, terima kasih, senyum, nah seperti itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu dapat menurunkan kreativitas anak yang memang rasa cemburunya terlalu tinggi seperti itu. Nah, bentuk program apresiasi itu yaitu beri pengakuan secara khusus kayak ini. Wah, luar biasa nak, mari kita tepuk tangan untuk Arion. Ya Bapak Ibu, memberi sebuah penghargaan dengan tepuk tangan atau terima kasih kamu sudah tampil dengan baik hari ini nak. Jadi dengan seperti itu semuanya merasa diperhatikan oleh gurunya, tidak hanya pada satu orang saja. Nah, contoh pengakuan apresiasi itu, nah seperti ini pembukanya. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empati besar sekali. Semalam saya perhatikan kamu sudah semangat, nah berarti sudah mengerjakan tugas dengan baik. Nah, dengan kata-kata seperti itu yang sudah dipelajari itu dapat meningkatkan motivasi siswa itu untuk belajar. Kemudian saya menghargai, maksudnya seperti ini, saya menghargai kerja kamu. Mungkin kamu hari ini cuma bisa sampai di sini menghadapi pelajaran saya. Nanti minggu depan ditingkatkan lagi ya, seperti itu boleh. Terima kasih untuk misalnya kita apapun yang kita minta tolong sama siswa, hanya dengan kata terima kasih itu sudah sangat memberikan apresiasi yang luar biasa kepada siswa. Misalnya dia hanya minta menghapus papan tulis saja, terima kasih anak sudah menghapus papan tulis. Jadi sebenarnya siswa yang memang dia suka berjalan itu, Bapak Ibu kasih aja dia seperti ini. Nah, boleh daripada kamu jawab, kamu habis papan tulis ini seperti itu. Jadi sebenarnya siswa yang berjalan itu dia ingin diperhatikan untuk melakukan hal-hal yang kecil saja yang membuat dia bahagia. Entah dia, nah kalau bersihkan sepatu itu kurang rapi kayak gitu. Jadi satu kata terima kasih itu akan selalu diingatkan sepanjang masa. Cuma kalau misalnya kita hanya memberikan benda, dia melakukan sesuatu itu dengan tidak ikhlas. Saya mau merapikan itu nanti saya mau dapat duitnya dari guru ini, seperti itu perbedaannya. Nah kemudian ada yang namanya hubungan dan konsekuensi yang saya sampaikan tadi. Misalnya ada tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman, oke kita tanya hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman ada yang konsekuensi. Nah yang ketiga, mulai diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Nanti kita tanya jawabannya ya Bapak Ibu. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJJ. Oke, kita lihat jawaban yang pertama tadi Bapak Ibu bilang ya. Nah, kenapa? Karena rasanya tidak nyambung. Dia terlambat ke sekolah, tapi kita menyuruh mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Jadi sebenarnya kalau misalnya hukuman itu dia melakukan ini dengan tiba-tiba seperti dia datang terlambat ke sekolah. Kamu sebelum masuk sekolah saya suruh belum mencatat ini baru kamu masuk. Sebenarnya dia tidak tahu
waktu lama. Kenapa jangka waktu lama? Bapak Ibu sampai sekarang masih ingat hukuman dari guru-gurunya waktu sekolah dulu? Itulah Bapak Ibu, kalau kita memberi sebuah hukuman, itu akan mengingat siswanya dalam jangka waktu panjang sampai dia sudah berkeluarga. Dan ketika melihat guru itu, oh itu ibu tuh pernah kayak gitu loh sama saya. Iya, seperti itu kalau misalnya kita memberikan sebuah hukuman itu yang akan diingat untuk jangka waktu yang lama. Nah, kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman memang awalnya, karena dia harus mulai terbiasa dengan hal-hal yang belum pernah dia lakukan sendirinya. Jadi dia memang awalnya dengan terpaksa melakukannya, tapi dia lama-kelamaan akan merasa nyaman dengan jangka waktu yang pendek. Kemudian anak membenci kedisiplinan, konsekuensinya akan anak menghargai disiplin. Hukuman itu paksaan, kalau konsekuensi itu stimulus atau tanggapan. Hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman itu konsep diri yang buruk, konsekuensi itu konsep diri yang baik. Hukuman itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman itu marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara saja. Nah, ada yang namanya lagi restitusi. Restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi itu proses kolaboratif untuk mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Nah, itu nanti ketika kita melakukan restitusi, ada namanya segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi setiap sesuatu melakukan kesalahan, itulah yang ada langkah-langkah yang akan dijelaskan nanti oleh Ibu Mutia, namanya segitiga restitusi. Nah, ini ada kebutuhan dasar manusia lagi dan dunia berkualitas. Jadi kebutuhan dasar manusia itu Bapak Ibu ada 5. Yang pertama itu namanya bertahan hidup, yang kedua itu penguasaan, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, yang kelima kasih sayang dan rasa yang diterima. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan menentukan yang kita lakukan yang memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini yang Dimas saya bilang, kalau bertahan hidup itu seperti kita makan, memiliki pakaian, tempat tinggal, kesehatan, itu namanya kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kalau kebutuhan kesenangan, seperti kita bermain, tertawa, nah itu namanya kesenangan. Kalau kasih sayang rasa diterima, itu rasa diterima diperdulikan, kerjasama, bagian dari kelompok. Kalau misalnya penguasaan, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kalau kebebasan, itu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, baik Bapak Ibu, itu ada sedikit kuesioner yang telah saya bagikan. Itu sebuah pertanyaan yang mungkin bisa menjelaskan diri Bapak Ibu, kebutuhan yang mana yang paling menonjol. Boleh diisikan Bapak Ibu nanti. Kalau sudah selesai diisi, Bapak Ibu hitung ada di belakangnya, dari nomor 1 sampai 10 poinnya berapa, dari nomor 11 sampai 20 poinnya berapa, dari nomor 21 sampai 30 poinnya berapa, dan nomor 31 sampai 40 poinnya berapa. Dari yang keempat itu, yang paling tinggi itulah kebutuhan dasar Bapak Ibu yang tercermin seperti itu. Yang diinginkan. Ada yang siap Bapak Ibu? Ya.
21 sampai 30, 31, 31 sampai 40, 44. Nah, yang pertama itu lupa saya bilang nomor poin 1 sampai poin 10 itu berarti kasih sayang dan rasa diterima. Setelah sampai 20 itu yang 11 sampai 20 itu penguasaan. Terus 21 sampai 30 itu kebebasan. 31 sampai 40 itu kesenangan. Berarti Bu Fitri yang tinggi nilainya poin mana, Bu? 31 sampai 40 berarti Bu Fitri ini orangnya bermain. Terima kasih Bu Fitri. Satu lagi boleh Bu? Ya Bu Rita, boleh Bu Rita. Nomor 1 sampai 10 itu jumlahnya 36. 36. Dan 11 sampai 20 32. 21 sampai 30 itu 30 jumlahnya. 30. Yang nomor 31 sampai 40 jumlahnya 40. Berarti Bu Rita masih ke kasih sayang dan terima. Rasa diterima, dipedulikan, kerjasama menjadi bagian dari kelompok. Ya, terima kasih Bu Rita. Pemarah nanti tidak banyak. Apa lagi apa? Kasih sayang. Apa lagi sayang? Dia butuh. Mbak. Oke Bapak Ibu, itulah 5 dari kebutuhan dasar manusia kita. Ada yang bertahan hidup, ada yang butuh kasih sayang dan rasa diterima, ada yang butuh penguasaan, ada yang butuh kebebasan, ada yang butuh kesenangan. Seperti contohnya siswa di dalam kelas. Kalau ada siswa yang misalnya dia di dalam belajar, dia mampu, terus dia tiduran di lantai. Kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh itu Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu? Nih dia sedang belajar, terus dia mengantuk, terus dia di lantai aja tertidurnya, tidak dipedulikan ya kita. Kebutuhan apakah yang kasih sayang, terus kebebasan, terus kesenangan. Jadi dia butuh kasih sayang, ingin diperhatikan dulu, baru dia sebenarnya mungkin dia bosan kan, ingin hiburan di dalam kelas, makanya dia butuh kesenangan. Baru dia butuh kebebasan, dia ingin membuat dirinya tuh bebas, ingin melakukan hal tanpa dikomentari seperti itu. Jadi kita ini untuk bisa menilai kebutuhan apa yang diinginkan oleh seorang murid, seperti itu Bapak Ibu. Baiklah, sekian mungkin presentasi yang saya sampaikan. Selanjutnya budaya positif terima posisi kontrol akan disampaikan nanti oleh teman CGB saya Ibu Mulia. Sekarang saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada Bu Dewi Nandara dulu. Nah selanjutnya yang terakhir ini ya Bu ya. Yang terakhir yang ketiga itu adalah Bu Mutia Hidayat. Kepada Bu Mutia kami persilahkan. Terima kasih kepada Bu Kami. Masih semangat ya Bapak Ibu? Enggak. Ada ansat ini lagi. Konsentrasi ya. Ikuti kata saya. Seluruhnya bukan ikuti kata saya, tapi ikuti apa yang saya katakan. Nanti Bapak Ibu tirukan. Yang mana konsentrasi berarti apa yang saya kerjakan, Bapak Ibu akan menirukannya. Nah, tangannya
Konsentrasi. Oke, dibantu semua sudah konsentrasi. Itu aja. Rasanya gampang atau susah? Gampang. Sebenarnya kayak gini, SDG-nya enaknya di tengah-tengah kita belajar kalau anak-anak sudah jenuh, ya. Nah, jadi SDG itu nggak perlu di depan, di awal, dan di penutup saja. Untuk di pertengahan supaya dia tidak jenuh. Apalagi kata Bu Dewi tadi tidur-tiduran. Nah, kita boleh pakai konsentrasi yang gampang-gampang ringan. Bisa Bapak Ibu? Ini yang terakhir ya. 5 posisi kontrol guru. Jadi posisi kontrol guru itu ada 5. Pertama pengukur, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Satu-satu ini akan saya jelaskan. Nanti kita akan mempraktekannya. Satu jadi guru, satu jadi siswa. Ya. Yang kita praktekkan nanti posisi manajer, karena yang kita harapkan itu di posisi manajer ini, tidak posisi penghukum dan pemantau. Karena kalau pemantau itu di bawah manajer, jadi ini posisi-posisi sesuai tingkatannya. Penghukum, rasanya penghukum dan selama ini kita lakukan ya Bapak Ibu, sadar dan tidak sadar kita sudah melakukannya. Ini penghukum. Jadi penghukum itu kata-katanya aturin saya atau awas. Nah ini kata-katanya itu ya. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Ini kata-kata seperti ini sudah ibu-ibu, bapak-bapak sudah menjadi penghukum bagi sesuatu. Lanjut. Ini penghukum itu dari penampilan kita ya, nada suara tinggi. Jadi kalau emosi itu nggak mungkin senyum-senyum ya Bapak Ibu, pasti nunjuk dan mata melotot, terus bahasa tubuhnya sudah seperti itu, anak masih juga melakukannya. Terus hasilnya kemungkinan murid akan marah dan mendendam. Hati-hati ya Bapak Ibu, kita nggak tahu apa yang dirasanya, ya. Mana tahu kata-kata kita mendendam, nah ya, atau bersifat agresif ya. Malah hanya gara-gara awas agresif ya untuk selanjutnya. Kita nggak tahu kan bahasa awas itu. Ya, lanjut. Pembuat merasa bersalah. Nah ini hati-hati ya Bapak Ibu. Ini sedikit naik dari penghukum. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah ini hati-hati kalau jadi walas atau memproses siswa. Ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Berarti secara tidak langsung kata-kata kita sudah membuat dia merasa bersalah. Bersalah padahal belum tentu dia bersalah. Mana tahu dia korban masalah itu. Nah ini lanjut, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Nah ini apalagi mungkin dia ada berulang-ulang kasusnya kan, kita ulangi lagi kata-katanya. Gimana coba kalau orang tua kamu harus berbuat begini. Nah ini ya, bahasanya sedikit halus tetapi hati-hati. Dia sudah merasa bersalah. Ini nadanya biasanya ini beda dengan penghukum tadi. Nadanya sudah halus, sedih. Maksud kita mungkin untuk memujuk siswa, padahal maksud kita itu secara tak langsung efeknya membuat dia merasa bersalah. Bahasa tubuh malah merapat-rapat kita kan, supaya dia mau mengaku. Ayolah nak, ya. Ayolah nak, itu hati-hati. Ini ada kasus, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kenapa? Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ini hati-hati ya. Untuk selanjutnya, hati-hati penggunaan bahasanya. Sebagai teman. Nah ini teman ini sebenarnya
mengakibatkan murid akan kecewa dan berpikir, saya pikir Bapak Ibu teman saya, kan gitu ya. Nanti kalau ada masalah lagi diulang ya, saya pikir Bapak teman saya pikir Bapak Ibu teman saya. Nah gitu, murid merasa dikecewakan dan tidak mau berusaha lagi. Kita lanjut ke posisi pemantau. Nah ini memantau. Nah ini memantau ini mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab pada perilaku. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi. Nah, maksudnya pemantau ini, kita harus memantau si A jika dia bermasalah. Lengah sedikit kita, bisa jadi dia mengulangi masalahnya. Ini akibatnya balik lagi ke masalah awal. Dia kalau dia bisa mandiri tanpa kita pantau, dia tidak bermasalah. Tapi kalau tidak dipantau, nah kalau seandainya kita tidak datang, dia bermasalah, terpaksa kita membahas lagi masalahnya dari awal. Ini bahayanya kalau pemantau. Tapi sudah agak lebih bagus memantau ini. Ini yang terakhir ini manajer. Nah, manajer ini posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, ya, memperusahakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Terus kata-katanya seperti ini. Apakah kamu meyakininya? Jadi kalau ada siswa yang bermasalah, tanya dulu, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ya, kita tanya dulu apa dia masalahnya, dan biarkan siswa yang mencari solusi masalahnya, bukan kita yang mengasih solusi masalahnya. Ya. Apa rencana kamu? Nah ini, apa rencana kamu? Nah, dia akan mencari solusi masalahnya. Jadi manajer ini nada suaranya sudah lurus, ya, tidak ada lagi mata melotot, ya. Bahasa tubuh tidak kaku dan mendekat ke murid. Nah ini contoh. Jadi nanti kita praktekkan. Ini kan ilustrasinya seperti ini. Si Adi ini terlambat. Ini kata-katanya tahu Pak dan tuju, dan kawannya tahu Pak dan tuju. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok ada masalah untuk agar kamu bisa dia tepat waktu? Bapak saya bisa tepat waktu. Nah, kan akhirnya dia dan dia ini siswa itu yang mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya. Nah ini ya, contoh penyerapan posisi kontrol guru. Kasusnya, murid tidak memakai pakaian olahraga saat pelajaran PJOK. Penghukum, nah ini penghukum lari mengelilingi lapangan sekolah. Pembuat rasa bersalah, kali bapak atau ibu memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Teman, nah ayo dong ikuti aturan, ya bahasa teman. Tolong bantu bapak ibu. Jika pemantau ini kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Tapi kalau udah manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Tanya dulu, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini ya.
segitiga restitusi ini, nah ini ya nanti yang kita praktekkan. Bapak Ibu boleh kalau yang jadi guru nanti pilihlah kata-katanya yang manajer. Kalau yang tadi 30 siswa, pilihlah kata-katanya yang berbuat salah. Saya jelaskan dulu, kalau segitiga restitusi ini pertama menstabilkan keyakinan. Jadi guru itu menanyakan dulu, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Nah, gitu ya. Jadi dia kalau kita panggil, nak sini nak, tunggu sini. Apa masalah kamu nak? Nah, baru nanti dibilang ini bu, saya ini bu. Baru kita jawab, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Ibu juga pernah melakukannya. Dia kan tes stabil gitu. Stabil dan dipasnya. Lanjut nanti ke validasi kebutuhan. Baru kamu tanya, kita tanya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan. Terus ada nggak cara yang efektif? Nah ini, baru kita tanya. Yang ketiga nilai apa yang telah kita sepakati? Kita tanyakan lagi ke keyakinan kelas kita tadi. Apa yang dilanggarnya? Ya, apa yang dilanggarnya? Terus kita tanya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ya. Ini ada kasusnya. Kita praktek saja ya Bapak Ibu. Siapa jadi guru? Siapa jadi siswa? Kasus kita siswanya sering terlambat, sudah 5 kali. Siswa yang terlambat. Ayo, sabar jadi siswa. Jadi guru, ayo jadi guru. Ibu berita gurunya. Ayo di sini. Ayo berita. Siapa guru Bapak? Bapak Ibu bisa menilai ya, berita kita harapkan posisi manajer. Tapi dari bahasa kita akan nilai posisi mana yang dipraktekkannya ya. Posisi mana? Ayo Pak Far, sini Pak Far. Ayo berita. Enggak pakai. Dewi. Ya. Kasusnya simpel saja, malah ini seringnya terlambat, berkali-kali terlambat. Ibu izin saya terlambat. Kenapa aku terlambat? Ini pengumuman publik ya. Karena saya lagi ada masalah Bu, jadi iya. Jadi kurang istirahat, susah tidur, akhirnya terlambat. Masalah apa? Bisa. Pokoknya ada masalah.
Ibu, saya izin, saya terlambat disuruh ke meja tiket. Kenapa kamu terlambat? Selamat tidur Bu. Jadi makanya saya terlambat, susah bangun pagi. Meja. Sering sekali kamu terlambat ya, Akbar. Sering kali kamu terlambat, Akbar. Kebiasaan. Yes, terlambat banget saya. Kenapa bisa terlambat bangun? Jam berapa kamu bangun? Bangun saya udah jam 7 Bu. Jam berapa kamu tidur malam? Jam 1. Jam 1 itu bukan tidur siswa. Tidur siswa itu jam 10. Tentu kamu tidak bisa bangun pagi. Iya, buka aja terus. Ada masalah apa kamu? Karena terlambat bangun aja. Terlambat bangun aja, main game kamu di rumah kan? Iya Bu, iya Bu. Jadi gimana belajar kamu kalau main game terus sampai pagi? Saya kerjakan tugas saya dulu, baru habis selesai. Tidak, kamu ambil dulu apa? Udah tong sampah, cari sampah, ambil dulu sampai bersih. Cepat. Iya Bu. Ini yang kita lakukan sehari-hari kayaknya ya, sebagai penghukum. Ya, mana kita cari meja tuh, meja. Dengan kasus yang sama. Andi jadi siswanya. Andi jadi siswa. Ya. Pak Andi nak cocok jadi siswa. Kalau manajer ini bahasanya gaya bahasanya sudah bagus. Iya Bu, apa Andi? Ayo, ayo atau guru penggerak ayo, ya. Ayo sensei jadi, Miss Nopi jadi gurunya. Sensei jadi siswanya. Nah, ini ada dapat ilmu guru penggerak nih. Ayo, untuk selanjutnya ya penggerak. Ya Allah, jahatnya untuk selanjutnya. Sensei, ya orang kita tahu nih. Biar tahu pembandingnya. Ayo, Mas Topi. Mas Topi. Mas Topi. Ayo, Mas Topi. Ini kadang-kadang Pak jadi murid, Pak cocok jadi gesek. Namanya. Kalau dia gurunya tadi tuh nggak ikut kemarin, ada di gurunya. Selamat siang, Mas. Ya, Miss, ada apa, Miss? Saya kenapa saya bergabung ke sini? Mungkin tadi pagi karena saya terlambat masuk kamar, Miss. Berarti kamu udah tahu ya, alasan kamu. Kamu tadi kok bisa terlambat? Nanti saya disuruh ibu saya dulu ke menjemput paket yang ke kantor pos. Rupanya kantor posnya juga belum buka, saya tunggu dulu. Oh begitu. Panduan kamu. Jadi gini, saya tidak menyalahkan kamu atau terlambat. Tapi saya ingin memberitahu kamu bahwasanya menurut kamu apa yang kamu lakukan tadi udah benar belum? Kamu pergi atau kalau membantu orang tua sudah habis, kalau terlambat yang salah. Nah, kamu udah tahu ya itu salah ya. Menurut kamu apa yang harus kamu lakukan supaya
kan ya? Jadi mulai besok seandainya mampu ada perlu mau datang ke kantor ke sekolah, izin dulu kepada wali kelas, biar wali kelasnya mengabari saya sebagai guru. Oke. Sama-sama. Nah, dari sini apa contohnya ya Bapak Ibu? Kalau ada siswa yang salah atau membuat kesalahan, kita panggil di depan mata, jangan di depan orang ramai kita menyarankan dia. Usahakan di ruang tertentu, biar enak dan nyaman dia mau menjawab apa yang kita butuhkan. Paham Bapak Ibu? Mungkin itu saja, kita sampai di ujung materi. Sehingga sudah restitusi. Saya kembalikan kepada Bu Lari. Ya, terima kasih Bu Tia. Dan selanjutnya nanti adalah yang terakhir. Dan kita persilakan kepada Ibu Mimi Wida Cynthia. Dari kesepakatan kelas yang telah Anda buat, kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Kenapa dikatakan keyakinan kelas? Di sana Bapak melihat dari kesepakatan kelas yang Anda buat itu tentunya dari hasil ataupun apa yang ada di pemikiran Anda semuanya benar? Namun Bapak melihat dari kesepakatan kelas yang ada itu masih ada kalimat-kalimat negatifnya. Jadi supaya kita mempunyai budaya yang positif, kita berupaya meninggalkan hal-hal yang berbau negatif. Contohnya di sana tidak boleh membuang sampah sembarangan. Sebenarnya benar, maksudnya sama enggak? Artinya maksudnya melarang kita untuk membuang sampah sembarangan. Artinya baik. Tetapi di sini kita berupaya untuk menggunakan kalimat-kalimat yang positif, jadi tidak menggunakan kata tidak. Tidak itu positif atau negatif? Negatif. Jadi itu bisa diganti dengan bahasa apa? Dilarang membuang sampah sembarangan. Dari tidak membuang sampah dilarang, tadi tidak membuang sampah sembarangan. Bisa diganti dengan kalimat yang halus apa? Menjaga kebersihan. Kalau menjaga kebersihan otomatis sampahnya terbuang atau enggak? Terbuang. Pada tempatnya atau tidak? Pada tempatnya. Jadi kita membuat kesepakatan keyakinan kelas itu tidak berbuat-buat. Ya kita akan merangkum karena di sana sudah ada kesepakatan kelas. Tadi Bapak bisa tahu ya kalau sudah ada. Jadi Bapak ambil teknik juga ya sudah Bapak tadi supaya Anda semuanya bisa meneruskan. Tetapi karena di sana kita sudah ada kesepakatan kelas, kita tinggal bagaimana merapikan lagi ya, merangkum kesepakatan kelas itu ya menjadi sebuah keyakinan kelas. Menjadi sebuah keyakinan kelas. Jadi sementara boleh ya Bapak pinjam itu kesepakatan kelas. Ada siapa wali kelasnya Bu Danika ya? Sama Bu Lika masih di kantor Pak Bro. Masih di kantor. Jadi kemarin ini sama ya, Dewi ya. Oke baik. Berarti kita dengan banyak sama Dewi ya. Tapi di sana Bapak masih melihat
saling menghormati. Sudah ada di barang semuanya belum? Maksudnya dari kesepakatan kelas yang Anda tulis itu menjadi sebuah keyakinan kelas. Belum. Baik. Karena di sini ada kesepakatan kelas, jadi seharusnya di depan ya. Boleh ini dibuka sementara nak di bagian depan. Ya, silakan. Anda semua mau dipanggil nama atau dipanggil kamu atau dipanggil Anda? Dipanggil anak. Dipanggil nama apa? Bapak tidak kenal semuanya, ya. Jadi supaya lebih mengajarkan anak kita, Bapak pakai nama Anda saja, ya. Kalau kamu terlalu keras enggak? Kalau di sekolah Ya. Tapi kalau bagi Bapak, jangan pakai Anda saja, ya. Atau boleh dipanggil kamu? Enggak mau kan? Enggak enak kan? Enggak nyaman. Kau win aja Pak. menjadi goyang itu gini keren benar ada lagi penaku udah itu penanya penaku ini video untuk tinggal tes beda sinasi Baiklah, Anda semuanya di sini kita sudah membuat ya dengan Anda tiga sudah membuat sebuah kesepakatan kelas dan nilai-nilai kebaikannya juga sudah ada ya. Dan kebaikannya apa nih? Baik, di sini kita akan merangkum dari kesepakatan kelas ini menjadi sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang menghilangkan kata-kata negatif. Jadi kita menggunakan semuanya menggunakan hal-hal yang positif. Kenapa? Supaya kita bisa berbudaya. Budaya apa nak? Positif. Budaya apa? Budaya apa? Positif. Budaya apa? Ya, baik. Di sini Bapak melihat ada tulisan tidak boleh makan di kelas saat jam pelajaran. Dilarang makan gratis. Tidak boleh makan di kelas saat jam pelajaran. Kalimat positifnya apa yang lebih nyaman, yang lebih mengena, yang lebih artinya di sini kan tidak boleh berarti melarang. Berarti boleh Pak. Berarti ini negatif. Yang artinya kita membuat sebuah pernyataan dengan kalimat positif tetapi artinya sama. Berarti kita apa? Tidak boleh makan makanan di kelas. Berarti saat sama nggak artinya? Tertib saat belajar. Kalau kita sudah tertib saat belajar, boleh nggak kita makan di dalam kelas? Tidak boleh Pak. Tidak boleh.
Saat pembelajaran apa kalimat yang terbaik? Dari tidak makan, tidak boleh makan-makan tidak ada pelajaran. Jadi tertib saat pembelajaran kelas atau jadi kelas ya. Sebenarnya terlalu panjang ya. Tapi saat mengikuti pembelajaran aja ya. Boleh? Tapi jangan mengikuti oke. Jadi saat mengikuti pembelajaran. Kemudian kita cari kalimat yang kedua. Tidak mengerjakan tugas tepat waktu. Kok malah tidak mengerjakan tugas tepat waktu? Ini dibuat kepada kelas. Tidak mengerjakan tugas tepat waktu. Salah kalimatnya bukan hanya kalimatnya saja yang negatif, tetapi maknanya juga negatif. Yang nulis juga negatif. Baik, kalau ini nanti ya tidak boleh ada kegaduhan, berarti sudah berarti harus mengikuti pembelajaran sama ya, itu sudah sama. Yang sama kita harus sama. Tidak boleh bawa makan di kelas, sama ya. Ini sama. Yang sama kita kumpulkan dulu. Tidak boleh mengejek nama dan nama bangsa. Berarti saling Menghargai dan menghormati, Pak. Saling menghargai saja. Saling menghargai berarti hormati. Ketika Anda saling menghargai sesama teman di kelas, berarti kita sudah saling menghormati. Pendekkan saja biar lebih gampang. Ketika Sifra menghargai teman sebelahnya, otomatis menghormati atau enggak? Hormati, Pak. Hormati. Hormati. Ketika Anda menghargai guru yang sedang berbicara di depan, menghargai menghormati atau tidak? Menghormati. Berarti kita tidak perlu membuat sebuah keyakinan itu dengan kalimat yang berulang-ulang ya. Oke. Kemudian ini ada karena ada namanya ya. Yang perkenalkan nama saya Maria Kristina dari kelas 10. Selamat siang, perkenalkan nama saya Sifra Panjangan, saya dari kelas 10-3. Selamat siang, nama saya Gilbert Pandangan, saya dari kelas 10-3. Selamat siang, perkenalkan saya Clara Selmida Samosir dari 10-3. Keyakinan kelas 10-3 ini sangat penting bagi kami.